Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Puji Pramono, NIREM 0305190082, kelas A2 semester 6. Di sini saya akan melengkapi UAS praktikum perdagangan internasional tentang potensi ekspor produk tolak angin cair di Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini adalah mind mappingnya. Mind mapping ini sudah seperti daftar isi ya, karena ini juga sudah sesuai dengan outlet tugas yang diberikan, tugas UAS yang diberikan. Ini ada pendahuluan, profil produk, strategi pemasaran internasional, prosedur ekspor, peluang hambatan tantangan, penutup, lampiran, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakangnya yaitu tolak angin merupakan salah satu di antara obat anti masuk angin herbal yang menjadi leader market dalam bisnis obat anti masuk angin herbal kemasan yang diproduksi oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Merupakan obat herbal terstandar atau OHT yang diproduksi di pabrik yang terstandar GMP Good Manufacturing Product, ISO International Organization of Standardization, dan HACCP Hazard Analysis Critical Control Point. Memiliki harga yang terjangkau, tentu saja produk tolak angin cair ini dapat ditemukan di mana saja karena produk mereka lebih menekankan pada produk tradisional atau jamu, namun dikelola secara modern. Mengelola bahan baku menjadi produk yang bermutu tinggi dengan menggunakan mesin-mesin yang mutakhir dengan selalu menjaga kualitas bahan baku juga pelayanan terbaik, menjadikan produk tolak angin cair sebagai produk pilihan utama konsumen untuk mengobati masuk angin. Hal itu juga dilakukan oleh PT Sidomuncul untuk selalu menjaga kepuasan serta loyalitas konsumen dan menjadikan produk tolak angin sebagai pilihan utama ketika masuk angin. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk atau SIDO berhasil mencatatkan kinerja ekspor yang mumpuni hingga dengan pengembangan distribusi di negara-negara fokus seperti Nigeria, Malaysia, dan Filipina, serta Arab Saudi. Potensi sumber daya dengan melakukan riset dan pengembangan berkelanjutan untuk menghasilkan produk-produk inovatif yang bukan hanya berbahan dasar herbal tetapi juga berbasis farmasi, sehingga produk tolak angin cair memimpin pertumbuhan segmen herbal dan suplemen sebesar 21,3%. Pengembangan pasar ekspor termasuk penambahan negara tujuan ekspor pada tahun ini seperti ke Tiongkok, Southern African Development Community atau SADC, dan negara Mercosur, yaitu Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, dan Venezuela. Negara yang disebutkan masih dalam proses pendaftaran dari Sidomuncul. Selanjutnya yaitu program Gratix. Salah satu program Kementerian Pertanian yang sedang dijalankan tahun ini adalah program Gratix atau Gerakan 3 Kali Lipat Ekspor, yaitu gerakan peningkatan ekspor pertanian yang digagas oleh Presiden RI yang kemudian disambut oleh Menteri Syahrul Yassin Limpo dengan program Gratix. Beliau berharap gerakan ini mampu meningkatkan ekspor komoditas pertanian melalui upaya penguatan aktivitas produksi on-farm maupun aktivitas pasca produksi off-farm. Gerakan ini akan berhasil jika semua pemangku kepentingan membangun pertanian menyatu dalam satu tekad dan aksi dari hulu sampai hilir atau hilirisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sementara karantina pertanian akan terus berperan dan berupaya meningkatkan pelayanan melalui pemberian pelayanan yang prima dalam memperlancar proses ekspor sesuai kewenangan yang diberikan kepada karantina pertanian, khususnya dalam pemeriksaan produk dan penerbitan sertifikat kesehatan atau Phytosanitary Certificate. Oke, selanjutnya yaitu profil produk ekspor. Ini ada informasi produk. Informasi produk ini ada kuantitas, ukuran, harga, kualitas. Kuantitasnya sepanjang tahun 2019, fasilitas produk tolak angin cair telah beroperasi penuh 24 jam untuk menghasilkan produk dengan kuantitas dan kualitas sesuai target. Ukurannya yaitu dus isi 5 saset per saset itu 15 ml dan dus isi 12 saset per saset itu 15 ml. Harga per saset yaitu 15 ml itu antara 3.000 sampai 4.000. Kualitasnya itu untuk memenuhi standar kualitas yang berlaku global, Kementerian Perindustrian telah melakukan pembinaan pada industri jamu ini ya dan obat herbal agar memenuhi standar Good Manufacturing Process GMP atau cara membuat obat tradisional yang baik CPOTB. Kegiatan SOP produk yaitu tolak angin cair merupakan OHT, obat herbal terstandar yang diproduksi di pabrik yang terstandar GMP Good Manufacturing Product.
Lalu ada ISO, International Organization of Standardization, dan HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Tolak angin cair telah melakukan uji toksisitas subkronik dan uji khasiat yang terbukti memelihara atau menjaga daya tahan tubuh. Sertifikat produknya ada banyak sekali, yaitu JPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, ISO 9001 tahun 2015 tentang manajemen mutu, ISO 14001 tahun 2015 itu tentang manajemen lingkungan, ISO 22000 tahun 2009 tentang manajemen keamanan pangan. Kemudian ada HACCP, ini tentang analisis bahaya dan titik kendali kritis. Ada sistem jaminan halal atau SJH. Lalu strategi pemasaran. Menentukan rumusan strategi. Rumusan strategi yang dilakukan yaitu menerapkan GMP, Good Manufacturing Process, atau cara pembuatan obat tradisional yang baik, JPOTB, yang memenuhi syarat pada produk tolak angin cair. Implementasi strategi pemasaran internasional menurut Mubarak 2015 bahwa sudah muncul dengan produk tolak angin melakukan strategi pemasaran dengan melakukan publikasi melalui audio-visual, promosi penjualan dengan memberikan diskon, bantuan sosial, seminar kesehatan, sponsor, dan berbagai macam acara. Memperluas cakupan distribusi internasional merupakan salah satu strategi sudah muncul meningkatkan dan memperluas pangsa pasar produknya. Sejumlah persyaratan pun harus dilakukan sudah muncul agar tolak angin cair sesuai dengan standar internasional dan diterima di negara tujuan. Direktur Sido muncul, yaitu Irwan Hidayat, mengungkapkan sejumlah strategi dan keunggulan yang dimiliki PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul Tbk hingga akhirnya produk herbal mereka dapat mendunia. Nah, yang pertama yang dilakukan oleh Direktur Sido muncul yaitu mengembangkan produk dengan fokus di bidang kesehatan dan obat-obatan herbal yang sesuai dengan GMP, Good Manufacturing Process, atau cara membuat obat tradisional yang baik, JPOTB. Jadi jika ada yang melakukan inspeksi tentunya sangat senang. Malah Sido muncul yang mengundang agar produk dipercaya, seperti inspeksi, hygiene in production, traceability, complaint and recall, quality management, suitable facilities and qualified personnel. Lalu jika melakukan ekspor produk tolak angin cair, maka harus memenuhi syarat yang ada. Dikutip dari CNBC Indonesia saat wawancara dengan Direktur Sido muncul, perusahaan tidak melakukan untuk memenuhi syarat halal saja, tetapi mengecek pupuk, logam berat, aftoksin, bahkan sampai ke DNA. Selanjutnya itu prosedur ekspor. Saluran ekspornya itu muncul Mekar, anak usaha sudah muncul, bekerja sama dengan 104 sub perwakilan dan distributor yang melayani lebih dari 135.000 pedagang grosir dan eceran yang bergerak di bidang perdagangan umum dan modern di Indonesia. Untuk mengembangkan pasar ekspor lebih jauh lagi pada produk tolak angin cair, perusahaan telah mendirikan sebuah kantor cabang di Filipina dan anak usaha di Nigeria. Prosedur kepabean. Prosedur kepabean ini dengan mentaati prosedur kepabean salah satunya yaitu membayar pungutan yang sudah ditetapkan pemerintah. Langkah-langkah prosedur ekspor. Dikutip dari detik.com, sebelum mengekspor tolak angin cair, Irwan selaku Direktur Sido muncul menggandeng peneliti untuk memastikan tolak angin cair telah teruji secara klinis sehingga aman untuk dikonsumsi. Selain itu, Sido muncul juga berkoordinasi dengan BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, untuk pengurusan izin produk tolak angin cair. Tak lupa, Irwan berterima kasih kepada BPOM RI yang sudah membantu dan fasilitasi ekspor perdana hingga bisa terlaksana. Tolak angin cair akan didistribusikan secara merata di seluruh mainstream market yang terdapat di Filipina agar masyarakat mudah mendapatkan tolak angin. Sido muncul memberangkatkan satu kontainer yang berisi pada tolak angin cair untuk dikirim ke Filipina. Ini pada tahun itu ya. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Filipina terhadap tolak angin cair, Sido muncul bahkan sudah membuat iklan untuk televisi nasional di sana. Contohnya dengan bintang iklannya adalah artis sekaligus anak dari Presiden ke-11 Filipina, yaitu Corazon Aquino, yaitu Chris Aquino. Dia didapuk sebagai brand ambassador tolak angin untuk Filipina. Chris Aquino memiliki image baik dan bisa menjadi good influencer bagi masyarakat di negaranya. Kami harap melalui Chris, masyarakat Filipina semakin mudah mengenal tolak angin cair dan dapat menerima produk-produk Sido muncul. Apalagi masyarakat Filipina memiliki tradisi minum jamu yang hampir sama dengan Indonesia. Beber Irwan selaku direkturnya. Selanjutnya itu peluang, hambatan, tantangan. Peluang. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul, TBK atau Sido, juga tengah membangun pasar ekspor untuk produk-produk herbalnya termasuk tolak angin cair.
Produsen minuman tulang angin cair ini juga mencari peluang dengan menyasar negara lain untuk memulai ekspor. Biasanya perusahaan melakukan kajian terlebih dahulu. Hambatannya, menurut Leonard sebagai Direktur Keuangan SIDO, menjelaskan bahwa hambatan terbesar untuk pasar ekspor sangat beragam, mulai dari registrasi, distribusi, hingga penetrasi pasar. Butuh waktu untuk dapat memperkenalkan produk herbal asli Indonesia, karena perusahaan juga harus menyesuaikan dengan selera pasar di setiap negara. Lebih lanjut, ia bilang ini maksudnya Leonard, berbagai strategi marketing perusahaan lakukan untuk dapat menembus pasar ekspor, dimulai dari beli iklan di TV, via media sosial, mengikuti event-event, hingga bagi sampling supaya produk SIDO muncul dapat dikenal dan diketahui manfaatnya oleh konsumen di negara ekspor tersebut. Adapun negara yang sudah berhasil ditembus perusahaan sampai saat ini adalah Filipina, Malaysia, dan Nigeria. Tantangannya itu adanya saingan bisnis atau komputer sejenis untuk ekspor ke negara lain seperti PT Deotomet Laboratories dengan produknya yaitu antangin. Penutup. Kesimpulannya yaitu potensi perluasan ekspor ke negara lain dapat meningkatkan penjualan produk tolak angin cair. Saran yaitu sebaiknya tolak angin cair melakukan inovasi terkait rasa agar dapat menjangkau lebih luas lagi pada generasi milenial dan generasi Z, sehingga dapat dilakukan ekspor yang lebih mudah dan pasar siap menerima barang tersebut. Nah, ini adalah lampirannya, ada foto ini tolak angin cair. Nah, ini ada daftar pustaka. Ini banyak sekali di sumber dari berita ya. Ini tentunya ini media cukup terkenal ya. Ada detik.com, CNBC. Dan ini ada satu jurnal. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.